Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk semua. Hai anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan saya Mr. Barta. Pada kesempatan ini, Mr. Barta akan menjelaskan materi matematika SMP kelas 8, yakni barisan dan deret geometri. Perhatikan ilustrasi gambar di sebelah kanan. Ada gambar sel amuba yang awalnya satu, kemudian ini membelah diri menjadi dua. Masing-masing belah sel yang sudah membelah tadi membelah diri lagi menjadi dua. Sehingga semakin lama semakin banyak dan membentuk diagram pohon. Baik, pada barisan dan deret geometri, pertama Mister akan menjelaskan terlebih dahulu barisan geometri. Perhatikan contoh barisan geometri berikut. Barisan pertama, suku pertama U1 disimbolkan dengan U1, suku kedua 2, suku ketiga 4, suku keempat 8, suku kelima 16. U1, U2, U3, U4 ini adalah merupakan suku Kn. Dasarnya disimbolkan dengan UN. Kita perhatikan polanya. Dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, dari 8 ke 16. Seperti apakah pola yang terbentuk? Ya, pola yang terbentuk adalah bilangan pertama atau suku pertama dikalikan dengan 2 sehingga diperoleh suku kedua. Suku kedua dikalikan dengan 2 diperoleh 4, yaitu suku ketiga. Berikutnya suku ketiga juga dikalikan 2, diperolehlah suku keempat nilainya 8, dan seterusnya. Ini jadi dari rasio barisan 1, 2, 4, 8, 16 adalah 2. Artinya semakin ke sana semakin besar nilainya. Perhatikan kemudian contoh 2. Suku pertama atau U1 162. Suku kedua 54. Suku ketiga 18. Suku keempat 6. Suku kelima 2. Dan seterusnya. Jika diperhatikan, barisan ini semakin ke kanan semakin kecil. Maka rasionya berarti kecil. Dari 162 ke 54 itu maknanya sama dengan dikalikan dengan sepertiga. Atau 162 ini dibagi dengan 3 diperoleh 54. 54 dibagi 3 diperoleh 18. 18 dibagi 3 diperoleh 6. 6 dibagi 3 2. Sehingga dari barisan 162, 54, 18, 6, dan 2 diperoleh rasio 3. Rasio disimbolkan dengan R. Dari kedua contoh barisan geometri tersebut terlihat jelas bahwa dua suku berurutan memiliki rasio yang sama. Dari contoh tadi, maka diperolehlah rumus pada barisan geometri bahwa untuk mencari suku Kn atau UN itu sama dengan A R pangkat N dikurangkan dengan 1. N adalah suku Kn, A adalah suku pertama, R rasio, N banyaknya suku. Sementara untuk mencari rasio sama dengan UN dibagi UN kurang 1. Ini rumus mencari rasio secara umum. Atau bisa dituliskan jika N-nya diganti 2, maka diperoleh U2, ganti N-nya 2 kurang 1, U1. Maka bisa dituliskan R itu sama dengan, jadi rasio diperoleh dari perbandingan dua suku yang berurutan. Dalam barisan geometri juga bisa kita menentukan suku tengah dari suatu barisan, yakni UT sama dengan akar dari U1 dikali UN. Selanjutnya, kita akan membahas deret geometri. Jika U1, U2 hingga UN membentuk barisan geometri, maka penjumlahan dari barisan geometri ini disebut dengan deret geometri. Jadi, deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri itu sendiri. Yakni
penjumlahan U1 ditambah U2, ditambah U3, ditambah seterusnya, ditambah UN kurang 1, hingga ditambahkan suku terakhir, yaitu suku Kn. Rumus penjumlahan untuk N suku pertama dari geometri disimbolkan dengan Sn. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi dengan R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Rumus ini digunakan jika R-nya kurang dari 1, atau bisa menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan A buka kurung R dipangkatkan N, kemudian dikurangkan 1, tutup kurung, dibagi dengan R dengan kurangi 1, untuk R atau rasionya lebih besar dari 1. Keterangannya, Sn adalah jumlah N suku pertama, N itu adalah banyak suku, A adalah suku pertama atau U1, dan R sendiri adalah rasio suku. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Tentukan suku ke-8 dari setiap barisan geometri berikut. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Yang dicari adalah suku ke-8. Yang B, barisan 3, minus 6, 12, minus 24, dan seterusnya. Juga disuruh mencari suku ke-8. Contoh nomor 2, soal nomor 2, rumus suku Kn dari barisan 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 adalah titik-titik. Ini menentukan rumus. Mulai dari nomor 1. Barisan geometrinya adalah 1, 3, 9, 27. Dari barisan tersebut kita peroleh U1 atau suku awal, atau juga biasa ditimbulkan dengan A, nilainya 1. Suku kedua sama dengan 3. Dari barisan tersebut kita bisa mencari rasio U2 dibagi U1, 3 dibagi 1, maka diperolehlah rasio 3. Suku ke-8 sama dengan mencari U8. Dari rumus UN sama dengan AR pangkat N-1 dari rumus ini, maka U8 sama dengan AR, 8 dikurangi 1, diperoleh 7. Sehingga U8 bisa disimbolkan dengan AR pangkat 7. Sama dengan nilai A 1, nilai rasio 3, K1 dikali 3 pangkat 7, sama dengan 2187. Next, poin B, barisan 3, minus 6, 12, minus 24. U1 atau barisan pertama, atau suku pertama, sama dengan 3. Suku kedua, minus 6. Dari keterangan soal di atas, dapat kita menentukan rasionya U2 dibagi U1. Minus 6 dibagi 3, sehingga diperoleh minus 2. Berdasarkan rumus mencari suku Kn, UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, maka U8 sama dengan AR pangkat 7. Kemudian kita substitusi nilai A 3 kali nilai R min 2 dipangkatkan 7. Min 2 pangkat 7 sama dengan min 128. Dikali 3 diperoleh min 384. Jadi suku ke-8 dari barisan 3 minus 6, 12, minus 24 adalah negatif 384. Jawaban nomor 2. Barisan 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 suruh menentukan rumus suku Kn. Dari soal, A sama dengan 1/2, lalu kita menghitung R. R sama dengan U3 dibagi U2. U3-nya 2, U2-nya 1. Atau bisa juga U2 dibagi U1. 1 dibagi 1/2, nilainya 2. Atau bisa juga 16 dibagi 8 atau 8 dibagi 4. Menentukan rumus suku Kn adalah kita tuliskan kembali rumus UN.
UN sama dengan A R dipangkatkan dengan N dikurangi 1. Lalu kita ganti nilai A dengan yang sudah diketahui A 1/2 kalikan R-nya 2, 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, 1/2 itu bisa ditulis menjadi bilangan berpangkat negatif, yakni sama dengan 2 pangkat negatif 1 dikali 2 dipangkat N dikurangi 1. Sama dengan, nah, pangkat yang sama itu nanti dijumlahkan saja. Ya, bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini sama dengan 2 pangkat min 1 ditambah N dikurangi 1. Jadi N-nya ditulis di depan, min 1 ditambah min 1 sama dengan min 2. Sehingga UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi dengan 2. Untuk soal nomor 3, misalkan potongan terpendek itu kita namakan U1 atau A, nilainya 25. Kemudian potongan terpanjang 200 cm kita namakan dengan U4. Dari mana U4? Yakni dari N-nya sama dengan 4. Kenapa? Karena tali dipotong menjadi 4 bagian. Pertanyaannya sama adalah panjang tali mula-mula. Mencari panjang tali mula-mula sama dengan mencari menentukan S4 atau SN-nya. Nah, langkah awal kita akan mencari dulu berapa rasio U4 dibagi U1 pakai perbandingan. U4-nya 200, U1 25. Kemudian U4 itu adalah AR pangkat 3. U1 adalah A, 200 dibagi 25, 8. Kemudian A dengan A ini dicoret, tinggal R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, berapa suatu bilangan di pangkat 3 nilainya 8? Adalah 2. Sehingga diperoleh R sama dengan 2. Dari situ, maka mencari SN, rumusnya adalah A kali buka kurung R dipangkatkan NN, kemudian dikurangkan 1, dibagi R kurang 1. N-nya diganti dengan 4. Di S4 sama dengan A substitusi 25 kali buka kurung R-nya 2, pangkat N-nya 4, dikurangkan dengan 1 per R-nya 2 kurang 1. Sama dengan 25, 2 pangkat 4, 16, kurangkan 1, lalu dibagi 2 kurangi 1, 1. Sehingga sama dengan 25, 16 kurangi 1 adalah 15. Di S4 sama dengan 25 kurangi kali 15 sama dengan 375. Jadi bisa kita simpulkan panjang tali mula-mula adalah 375 cm. Oke, soal nomor 4. Berdasarkan suatu pengamatan, diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Semula ada 50 sel bakteri untuk pengamatan. Pertanyaannya, berapa banyak bakteri setelah 10 menit? Nah, dari soal di atas, kita bisa mengetahui bahwa rasionya adalah 2. Dari mana? Ini, dari kata 2 kali lipat. Ya, jadi rasionya 2. Terus, semula ada 50. Bisa dikatakan A sama dengan 50. Bakteri membelah menjadi 2. Bakteri membelah menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Maka dalam waktu 10 menit terjadi pembelahan sebanyak 10 bagi 2 kali 5 kali pembelahan. Artinya kalau mencari UN sama dengan mencari U6. Ya, karena dengan awal ditambah 5 kali pembelahan berarti sama dengan mencari U6. Dengan menggunakan konsep rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1, maka bisa dihitung
U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya 50, R-nya 2, pangkatkan 5. 2 pangkat 5, 32. 50 kali 32, 1600. Atau bisa kita selesaikan dengan menggunakan tabel. Mula-mula 50. 2 menit berikutnya maka bertambah 2 kali lipat. Berarti jumlah banyak bakteri mula-mula dikalikan 2, 50 kali 2, 100. Berikutnya 2 menit berikutnya lagi atau menit keempat setelah 4 menit diperoleh banyak sel bakteri 100 kali 2, 200. 2 menit berikutnya atau setelah 6 menit diperoleh 200 dikali 2, 400. Setelah menit ke-8, 400 kali 2, 800. Setelah menit ke-10, 800 dikali 2, 1600. Ya, dari tabel di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa banyaknya bakteri setelah 10 menit adalah 1600 sel. Setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600 sel. Oke. Waktu pengembangbiakan artinya UN diperoleh 25.600. UN itu adalah A R pangkat N dikurangi 1. Sama dengan 25.600. A-nya 50 dikali R2 pangkatkan N kurang 1 sama dengan 25.600. Maka kita bisa menghitung 2 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 25.600 dibagi 50. Diperoleh 512. Sehingga 2 pangkat N kurangi 1 sama dengan 512 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Diperoleh 2 pangkat 9. Jadi 512 ini sama dengan 2 pangkat 9. 2. Basisnya sudah sama, maka kita lihat pangkatnya saja. N dikurangi 1 sama dengan 9. Diperoleh N-nya 10. N-nya 10 artinya sama dengan suku ke-10. Maka bakteri berkembang biak selama 10 kali 2 menit sama dengan 20 menit. Sehingga jumlah bakteri akan menjadi 25.060 sel, 25.600 sel setelah 20 menit. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Oke, terima kasih.